Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal, wabarakatuh. Prof. Suhaimi, dan jemaah Al-Hasani yang saya hormati. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan tamu yang nanti akan menjelaskan hal-hal yang barangkali sebagian besar kita belum mengerti secara saintifiknya bagaimana ya. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat mendengarkannya. Seperti tadi sudah dijelaskan di awal, jadi ada alam roh katanya, kemudian ditiupkan pada 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan pertama kehamilan, nah, kemudian keturunan selanjutnya berasal dari tulang sulbi gitu ya. Baiklah, saya mempersilakan Prof. Suhaimi. Pertama barangkali kurum-kurum PT singkat dulu, Prof. Nah, di mana, sekolah di mana, kerja di mana, atau keluarga, nanti baru kita masuk ke inti tentang janjian primordial tersebut. Silakan, Bro. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah yang telah mengantar kita kepada pertemuan 21 Oktober 2023 ini. Di sini kita akan membaca ayat-ayat tanda kebesaran-Mu sehingga tersingkaplah tirai, jelaslah kerajaan langit, jelaslah kerajaan bumi, jelas kemana kaki hendak dilangkahkan, dan jelas untuk apa tujuan hidup ini. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya sudah hampir 80 tahun dan punya istri yang juga dokter di bidang perumah sakitan. Makanya nama beliau adalah Dr. Zurtias Mars. Sebagai pimpinan mengelola rumah sakit TMC Pekanbaru dan juga banyak usaha-usaha lain yang sebetulnya ide semuanya itu adalah dari Dr. Zurtias. Kami telah lama berkeluarga, berkenalan pun juga sudah lama. Dari SMP, SMA sama, di kedokteran juga sama, dan terakhir juga sama. Punya anak 4, punya cucu 13. Sekarang usaha-usaha itu dikelola oleh anak-anak aja lagi. Makanya kami bisa agak lama di Jakarta, kemana mau pergi ditahan oleh anak-anak. Saya itu adalah dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Ini mungkin karena hadis Nabi juga. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Saya cari-cari pekerjaan dekat-dekat kaki ibu. Dengan Ustadz, kita sebetulnya sudah lama, karena dulu Ustadz itu kan main-mainnya kan di depan rumah sakit Bunda. Kalau sakit, dia berobat dengan istri saya. Ya begitu Ustadz. Ya. Ya, jadi pertemanan lama ini terulang kembali di sini. Dan saya bersyukur karena Ustadz telah demikian banyak bisa membawa kebaikan, demikian banyak bisa menebarkan ilmu, dan ilmu yang tadinya sulit kita memahami tentang ilmu bahasa Arab dan ilmu Al-Quran, ternyata di bawah bimbingan Ustadz Azriel ini kayaknya lebih mudah dan lebih enteng, sehingga pengikutnya pun juga makin banyak.
Saya lihat dalam setiap pengajian itu tidak kurang 200 orang yang ikut menyimak dan ikut belajar. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu hal yang sangat bagus tanpa kita berpolitik-politik. Sebagai seorang dokter ahli kandungan, maka setiap kali menolong persalinan, itu saya ingat sekali, saya itu ahli obstetri. Obstetri itu artinya sabar didamping pasien dan membimbing pasien dalam proses persalinan. Makanya sebagai seorang penolong persalinan, yang harus ada di dalam diri itu adalah sabar. Maka setiap kali menolong persalinan, saya sabar dan tidak segera saya memotong tali pusat. Saya biarkan tali pusat itu lama dulu. Yang tadinya tali pusat itu berdenyut, saya biar tali pusat itu berhenti denyutnya. Berhenti denyutnya berarti dia sudah plasenta tempat melekat tali pusat itu sudah lepas. Makanya hari ini saya berdoa, semoga apa yang saya lakukan itu bermanfaat untuk anak itu. Saya berdoa kiranya bayi-bayi yang saya tolong itu menjadi anak yang soleh. Amin. Dan Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. ya, karena saya lihat sekarang anak-anak yang saya tolong itu banyak yang melapor. Ada yang sudah jadi profesor, ya. Ada pula yang sudah, ya macam-macam, hebat-hebat lah saya lihat. Maka saya bersyukur. Lalu saya ingat-ingat, kira-kira apa yang menyebabkan ibu-ibu yang melahirkan itu sehat jasmani dan rohaninya. Saya ingat, begitu anak itu lahir, saya biarkan tali pusatnya lama. Saya lihat tali pusat itu panjangnya kira-kira 70 cm. Lalu saya pikir, kalaulah tali pusat ini gunanya hanya untuk mengantarkan makanan dari plasenta atau dari ibu kepada anak, atau memberikan oksigen, atau memberikan hormon, atau memberikan kebutuhan-kebutuhan apa saja, maka untuk lebih menghemat, cukuplah tali pusat itu panjangnya sejengkal. Itu udah cukup sebetulnya. Tapi kenapa Allah menciptakan tali pusat itu panjangnya 70 cm? Tentu Allah tidak ada mengerjakan sesuatu yang batil. Allah selalu menciptakan sesuatu itu ada hikmahnya dan ada gunanya. Setelah saya jadi ahli kebidanan, baru saya sadar bahwa untung Allah itu menciptakan tali pusat itu sepanjang 70 cm. Dengan 70 cm itu, begitu anak lahir, anak itu dapat langsung disusukan di inisiasi dini untuk menyusukan anak itu pas anak itu lahir. Dengan anak menyusu, itu menemukan rangsangan karena dia menyedot dengan rakusnya puting susu ibunya. Di sana keluar hormon yang menyebabkan rahim berkontraksi dengan kuat. Kalau rahim berkontraksi dengan kuat, akibatnya plasenta terlepas. Apalagi kalau plasenta itu memang sudah masanya harus lepas.
sebelum plasenta itu lepas, ada namanya lapisan nitabuh, dan itu menyebabkan plasenta mudah lepas. Tapi kalau masih prematur, sulit plasenta itu bisa dilepaskan. Sehingga sering terjadi perdarahan-perdarahan yang banyak, sering terjadi pelekatan plasenta atau kakak anak, sehingga menimbulkan perdarahan-perdarahan yang banyak. Makanya saya anjurkan kepada semua residen murid-murid saya, jangan terburu-buru, jangan cepat mengakhiri persalinan. Biarkan persalinan sampai pada waktunya. Ingat, kita sebagai ahli obstetri banyak sekali diminta kesabarannya. Dan sekarang baru orang tahu bahwa tali pusat yang panjang itu menyimpan darah. Dan darah tali pusat itu adalah darah yang sangat bagus. Disebut dengan stem cell, disebut dengan darah punca, atau darah yang bisa menjadikan semua organ. Seperti kita lihat dari darah tali pusat itu, ada yang menjadi mata dia, menjadi telinga dia, menjadi paru-paru dia, menjadi semua yang ada pada manusia itu berasal dari stem cell. Artinya, darah yang ada pada tali pusat itu, kalau bisa mengobati jaringan-jaringan yang rusak, bisa mengganti dengan cepat, bisa dia berkembang. Makanya mahal sekali. Orang mulai, karena orang kalau sakit diberi tali pusat. Kalau di kampung-kampung, tali pusat itu dikaryangkan, kalau ada anak demam, anak sakit, direndam tali pusat, diminumkan airnya balik. Dan kebanyakan sembuh. Dan sekarang juga terjadi demikian. Andaikan bisa kita menyimpan darah tali pusat itu, nanti kalau kita umur 50 tahun sakit jantung, cukup dengan darah tali pusat itu saja, kita tempelkan pada jantung, dia berkembang, dan semua jaringan rusak pada jantung itu pun juga akan disembuhkannya. Bukan hanya penyakit jantung, hampir semua penyakit sekarang orang mencari terapinya dengan stem cell. Itu maka saya berdoa, mudah-mudahan anak-anak yang saya tolong lahir, yang saya biarkan darah tali pusatnya banyak mengalir ke tubuhnya, inilah yang menjadikan stem cell, yang menjadikan daya tahan baginya. Dan yang saya perhatikan adalah, begitu ibu itu selesai melahirkan, begitu anaknya saya berikan kepada ibu itu, ibu yang tadinya kesakitan, ibu yang tadinya menderita, ibu yang tadinya penuh harapan, sakit dengan harapan yang berimpit, sakit karena memang sakit, harapan karena lahirnya anak. Begitu anak lahir, semua rasa sakit itu hilang, dan si ibu itu langsung merangkul anaknya, memandang anaknya, anaknya pun memandang dia, mata berpandangan mata. Di sanalah lahir rasa kasih sayang yang tiada taranya, kasih sayang dari seorang ibu yang keluar dari kesakitan, mendapatkan harapan yang sangat tinggi dengan lahirnya anaknya. Maka pertentangan kedua mata itu, inilah kasih sayang di awal pertama yang terjadi pada ibu dan anak. Dan ini pun takkan hilang sampai nyawa berpisah dengan badannya.
Makanya saya berdoa, mudah-mudahan apa yang saya lakukan itu berbekas pada anaknya yang lahir, berbekas pada ibunya, mempererat, memperkuat tali silaturahim, terbentang rasa kasih sayang yang luar biasa antara ibu dan anak yang takkan mungkin dipisahkan dengan apapun. Itu baru tentang tali pusat. Bagaimana pula tentang plasenta, apa yang kejadian. Tentang tali pusat, dan sampai sekarang orang masih belum bisa memutuskan apa-apa. Belum sampai kepada segitu, tiba-tiba ada pertanyaan lain lagi. Pak dokter, manakah yang baik? Kita melahirkan bayi itu secara normal atau secara sesar, seksio? Maka saya jawab, yang baik itu tentu yang normal. Kenapa? Katanya. Karena normal itu, bayi itu harus melalui vagina. Dan kita tahu bahwa vagina itu adalah satu-satunya tempat yang mengandung basil. Basil itu namanya Basil Doderland. Basil Doderland itu tidak akan kita temukan dimanapun di tubuh manusia. Tidak ada. Dia hanya bisa hidup dan memang berguna dan perlu di dalam vagina. Karena apa? Karena Basil Doderland itu adalah basil yang memproduksi asam laktat. Disebutlah dia Basil lactobacillus. Dengan ada lactobacillus itulah dia, kuman ini, basil ini, membuat lingkungannya bersifat asam. Sehingga vagina itu asam. pH-nya sekitar 3-4. Sehingga kuman-kuman yang lain nggak kuat hidup. Jadi dia adalah mengganggu pertumbuhan bakteri-bakteri yang merugikan vagina. Makanya dia sangat perlu. Dan anak takkan pernah mendapatkan basil ini kalau dia diseksio. Tapi kalau lalu pervaginam, maka basil-basilnya akan termakan, tertelan olehnya. Dan dalam penelitian, ternyata lactobacillus itu adalah yang sangat penting dalam mencegah penyakit kanker. Mencegah karena dia secara fisiologis menyebabkan pertumbuhan dari sel-sel kanker itu terhalang. Terutama kanker dari usus besar, kanker dari rektum, itu terhalang. Dan anak atau bayi-bayi yang memakan lactobacillus itu, Basil Doderland itu, dia mempunyai daya tahan yang tinggi karena dia telah makan prebiotik yang terbaik, yaitu Basil Doderland. Makanya jarang anak-anak itu dibawa ke dokter. Kenapa? Karena dia punya daya tahan
dia mempunyai imunitas yang tinggi. Apalagi karena dia dapat menyusu pada ibunya dalam keadaan dini, inisiasi dini dari ASI, dan itu diteruskan, maka dia tumbuh dengan otak yang cemerlang, dengan rasa kasih sayang yang tinggi, maka lahirlah anak yang diinginkan, didambakan, anak yang soleh dan anak yang soleha. Inilah yang saya selalu doakan, semoga setiap apa yang saya tolong itu betul-betul menjadi kenyataan. Jadi kalau ibu atau keluarga kita dengan alasan tali operasinya karena dibelit tali pusat, memang tali pusat tetap terbelit, memang tali pusat panjang. Jadi tidak ada alasan kena tali pusat membelit lantas dia seksio, tidak ada alasan itu. Justru tali pusat yang panjang itu beruntung. Selama hidup saya, kapan kalau boleh diseksio? Itu kalau tali pusat itu lebih dulu lahirnya. Tertekan dia oleh kepala anak. Dinamakan tali pusat menumbung. Setelah sekian puluh tahun saya bekerja, baru satu kali saya menemukan ada tali pusat yang menumbung, sehingga tali pusat itu tertekan antara kepala dengan tulang. Tertekan dia sehingga aliran darah ke anak kurang. Hanya itulah satu tempat yang bisa kita melakukan seksio. Jadi makanya kepada ibu-ibu yang bertanya itu, mana yang baik melahirkan itu, dengan seksio atau dengan kelahiran normal. Nah, para pemirsa yang berbahagia, inilah sedikit tentang tali pusat dan sedikit tentang istilah stem cell. Mungkin di antara kita banyak yang telah pernah mendengar istilah stem cell. Bahasa Indonesianya disebut dengan sel punca, yaitu sel biologis yang merupakan jejak utama dari DNA. Hebatnya sel yang satu ini atau stem cell ini, mereka dapat merambacakan diri, menghasilkan lebih banyak sel-sel yang berguna sebagai sumber pembentuk sel yang baru. Jadi kalau ingin awet muda, biasanya orang pakai stem cell. Kalau ingin tenaga yang kuat, pembaruan-pembaruan pakai stem cell. Kita mungkin tidak lupa dengan Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia yang sudah lebih 90 tahun umurnya, tapi tetap segar karena dia mendapat asupan stem cell. Tidak hanya itu, stem cell juga bertugas dalam memastikan setiap sel yang rusak, dia akan ganti dengan sel yang baru. Makanya stem cell itu bisa disebut sebagai pabrik, yaitu pabrik dari sel-sel apapun yang ada dalam tubuh manusia. Lihatlah, bukankah dalam tempoh sekian bulan, bayi itu tumbuh berkembang dengan pesat, dan semua itu adalah hasil dari pabrik yang disebut dengan stem cell
yang ada pada tali pusat. Makanya orang berusaha menyimpan darah tali pusat itu, tapi itu bukan main harganya, karena supaya sel itu tidak mati, sel itu harus disimpan dalam suhu minus 271 derajat. Dan itu menjaga seperti itu tidak mudah dan tidak murah. Makanya banyak orang yang tidak mampu. Kenapa? Karena itu merupakan pabrik dari sel-sel. Sehingga inilah yang sekarang dimanfaatkan oleh dunia kedokteran untuk menyembuhkan beragam penyakit. Dan dengan melakukan terapi yang dapat kembali menciptakan jaringan yang rusak menjadi baik, organ yang rusak menjadi sempurna, serta tumbuhnya sel-sel yang baru di dalam tubuh. Nah, seperti kita katakan tadi, stem cell bertugas untuk mengganti dengan sel-sel yang baru. Bisa dibilang, jika stem cell adalah penjamin yang pasti penggantian sel-sel yang baru. Jika ada sel-sel dalam tubuh yang rusak, akan langsung digantinya. Hal ini mudah dapat kita lihat. Misalnya kulit kita terluka dan kulit itu mempunyai rentang hidup yang pendek. Jadi saat seseorang luka, sel-sel pada kulit tersebut mengalami kematian. Nah, tempat yang mati ini, stem cell yang bertugas dalam membentuk lapisan-lapisan kulit yang baru, sehingga nanti dapat menutup luka. Saya kira pengajian kita pada pagi ini cukup panjang rupanya ya. Saya mengira juga hanya baru satu tali pusat, telah demikian panjang, dan saya tahu bahwa para pemirsa sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan barangkali tentang roh yang ditiupkan, tentang perjanjian primordial. Nanti sesudah ini kita bahas, kita selesaikan dulu mungkin tali pusat saja. Sesudah itu mungkin kita tinjau apa itu plasenta, kenapa dia demikian. Kemudian sesudah itu baru nanti kita lanjut kepada roh yang ditiupkan. Karena kalau diteruskan nanti lupa ini. Kita habiskan yang ini dulu secara bertiga. Banyak maaf. Sebagai perkenalan pertama, saya bersama istri yang sekarang juga ikut dalam pengajian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Jadi kita belum sampai cerita tentang roh ya, perjanjian primordial. Kali tadi disebutkan itu yang ketiga nanti kali ya. Jadi ini baru tali pusat ya. Kita sudah sama tahu tali pusat menghubungkan bayi dengan plasenta ya. Plasenta menempel di rahim gitu ya. Nah, cuma saya sudah lihat tadi ada pertanyaan, ada yang raise hand satu orang. Kemudian pertanyaan dari Ibu Min Rianingsih ini. Assalamualaikum Pak Dokter. Orang tua saya dulu menyarankan tali pusat yang menempel di bayi ya. Setelah lahir barangkali tali pusatnya sudah dipotong, ada yang menempel di bayi, kemudian ada yang menempel di plasenta. Nah, yang menempel di bayi tersebut ketika sekitar 1 minggu tali pusat itu lepas dari bayinya. Jangan dibuang katanya ya. Nah, suatu saat bisa berguna. Nah, itu benar atau tidak, Prof? Begitu, Prof. Terima kasih.
Ya, jadi berdasarkan pengalaman itu benar. Ada orang yang tali pusat itu disimpannya, kemudian kalau sakit, kemudian direbus, direndamnya, kemudian air diminumnya. Kemudian Pak betul, Pak. Kuliah apa tuh? Kelas jauh. Halo, bocor. ya, jadi pengalaman orang tentu itu jadi pengalaman kita pula. Kalau Bu, bagus apa salahnya kita coba? Karena hidup Ya, cuman penyimpanannya kan itu kan sudah mati, tidak ada lagi sel-sel darahnya itu. Tentu akan lebih efektif, lebih efisien kalau darah yang hidup. Maka sekarang orang mulai tali pusat ini, darah tali pusat itu mulai dikembangkan orang di laboratorium, kemudian dijual sel per selnya, akhirnya menimbulkan harga yang cukup mahal. Tapi lama-lama tentu nanti bagaimana sistemnya bisa dipermurah, sehingga sekarang orang mencari penyakit, menyembuhkan penyakit banyak dengan tidak mengoperasi lagi, tapi dengan berikan stem cell, karena diketahui stem cell itu dia akan bekerja seperti kalau misalnya kita terjatuh, terluka, atau ada organ kita yang rusak, itu di saat itu stem cell bekerja, stem cell diri kita, tapi mungkin tidak cukup banyak, maka perlu ditambah. Buktinya di tempat-tempat pembuluh darah yang banyak, itu luka itu bagus sembuhnya. Misalnya di muka itu kan banyak pembuluh darah, tersayat dia, sebentar darah keluar, kemudian dia sembuh. Begitu juga di vagina. Vagina itu kan banyak sekali pembuluh darahnya. Maka kalau dia terluka, itu cepat sembuhnya, persis seperti semula lagi, karena stem cell-nya bekerja. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Prof. Jadi tadi sudah disebutkan, jadi berguna itu tali pusat yang antara lain sebutkan tadi di awal bisa direndam, airnya bisa untuk demam tadi misalnya. Kemudian untuk hal-hal lain, cuma secara medis kan stem cell-nya yang bisa dipakai. Bagaimana Ibu Min, sudah cukup? Halo Bu Min, masih hadir? Terima kasih dokter. Iya, jadi kan kalau disimpan kan itu kering ya. Terus nanti kalau akan berguna ketika simpan terus kemudian dibungkus, terus itu akan di hygiene nggak ya, dok? Nanti kan akan suatu saat tadi katanya bisa direndam, ketika anak sakit bisa diminum. Itu cukup hygiene nggak? Atau cara penyimpannya gimana yang hygiene? Kan itu udah kering gitu, dok. Jadi barangkali efek psikologisnya mungkin, ya, karena barang itu kan sudah mati. Yeah. Yang menolong itu kan benda yang hidup. Tapi secara psikologis, ya itu sembuh. Kadang kan efek itu ada juga orang yang mau sembuh oleh ini. Penyimpannya masuk ke kulkas ya. Ya. Tapi itu hanya untuk mengobati anak yang bersangkutan ya, dok, tidak untuk semua orang atau? Ya biasanya begitu, karena kalau untuk semua orang kan kadang kan dia alergi lagi ya. Iya. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih Pak Profesor. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu Min. Jadi tali pusat tadi dia kering, cuma dia sudah mati. Nah, cuma tadi kalau disimpan dalam minus 271, nah dia juga sudah mati, cuma secara genetik dia masih hidup, gitu ya, Prof ya. Baik, kita kembali ke raise hand. Saya lihat di sini ada Ibu Zul Himidiati. Silakan Bu. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Masya Allah, ilmu yang saya dapat hari ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua ya Allah. Ya Allah. Telah kau datangkan seorang dokter yang telah memelalakan mata kami ya Allah. Amin. Yang saya tanyakan gini dok, tadi kata dokter bahwa yang lebih baik itu adalah melahirkan dengan normal ya dok ya. Ya alhamdulillah kalau saya sih lahir dengan normal, anak saya 3 gitu dok. Tapi untuk zaman sekarang ini dok, itu kebanyakan ya. Kalau saya punya anak itu sarannya ada sesar, alasannya dengan ya tali pusat terlilit, alasannya pinggulnya yang kecil, kepalanya yang besar gitu kan. Nah itu gimana dok? Ini untuk kita untuk selanjutnya ya sudah gitu. Untuk selanjutnya untuk minta ke dokter, padahal waktu itu kami minta adalah lahir dengan normal. Ternyata dengan alasan ini itu gimana dok itu? Itu aja pertanyaan saya dok. Ternyata dalam penyataan ya dok ya, dalam penyataan rumah sakit itu adalah sesar gitu dengan alasan ini gitu. Kita kalau orang awam ya terpaksa manut karena ini susah bu katanya, ini kan dengan panggulnya kecil dan kepalanya besar gitu. Nah, ini juga yang selanjutnya ini terlilit pusar gitu kan ini, jadi nggak bisa dengan normal gitu. Nah itu gimana dok? Ternyatanya begitu sekarang ini. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, terima kasih Bu Zul. Ya. Jadi tadi sebetulnya sudah di awal sudah dijelaskan ya, banyak yang seksio, barangkali indikasi-indikasinya apa ya. Termasuk sekarang saya lihat yang bayi tabung biasanya di seksio. Silahkan Prof. Suhemi. Jadi kalau kita gigih meminta untuk normal dan sabar untuk menunggu, insya Allah dari zaman dulu sampai sekarang kepersalinan itu kan juga berlangsung baik. Tapi kadang-kadang kita akan kurang sabar. Atau seperti di sini, di Jakarta kita lihat kan karena kemacetan, kadang-kadang tidak tertolong oleh dokternya lagi. Tolong oleh yang lain. Tapi ada juga barangkali, sekarang sudah mulai, seperti saya lihat di Jakarta ini, kalau misalnya ibu ingin lahir normal, mungkin harganya lebih mahal. Kalau demikian, kadang-kadang orang lebih mau biarlah mahal. Tapi sekarang kan terbalik kita. Yang mahal itu adalah yang cepat, yang terus selesai itu. Jadi kembali lagi, ahli obstetrik itu adalah orang yang sabar, menunggu pasiennya, dan menolong pada saat-saat tertentu. Saya pun ada beberapa kali juga seksio, bukan yang tidak ada. Kadang-kadang pasien itu sudah jam 3 malam tiba, berhari-hari di tempat bidan, tidak berkunjung lahir. Itu memang terpaksa harus saya lahirkan. Ada yang memang sudah fatal distress, ada indikasi-indikasinya. Cuma tetap ada indikasi. Tapi alangkah baiknya kalau kebanyakan persalinan itu lahirnya normal. Yang normal itu biasanya jauh lebih banyak daripada yang abnormal, begitu. Jadi bagaimana ke depannya, barangkali ke depannya kan sekarang sudah lebih terbuka. Dokter pun melihatkan indikasi itu dengan melihatkan data-datanya ini. Cuma sekarang kadang-kadang kan ada permintaan pasien yang minta kadang-kadang sudah diterangkan oleh dokter begitu pasien yang sangat sakit, kadang-kadang dokter juga nggak bisa menolak permintaan gitu. Ya. Jadi yang dikatakan bayi tabung itu banyak juga saya lihat bayi tabung berakhir dengan lahir normal. Dan itu cuman kadang-kadang pasiennya cemas, saya sudah payah-payah nanti terjadi apa-apa. Ya, barangkali di sanalah kira-kira kesulitan yang mengambil keputusan. Di keputusan itu terletak pada tangan pasien sebetulnya. Pasiennya mau diapakan, mau ditolong secara bagaimana, itu biasanya
adalah bagaimana Anda pasien. Jadi sebagai seorang dokter, kita itu juga harus mempertimbangkan kebaikan dari segi pasien. Jadi berpikir dari segi kepentingan pasien. Apakah ini baik menurut pasien antara operasi dan tidak operasi. Kalau sekarang saya lihat, kemarin saya pergi ke ortoped, lutut saya ini kan sakit. Kemudian setelah diperiksanya, mau ada dua pilihan Pak katanya. Mau dilakukan total knee, artinya secara total lututnya itu dioperasi nanti, atau diberikan terapi lain. Jadi tidak mengeraskan operasi, tetapi lain. Bapak sudah tua, sudah 80, maka mungkin dengan stem cell mungkin lebih baik lagi. Kan. Jadi diberinya kita alternatif pilihan. Begitu kira-kira. Ya dok. Kalau tali pusar itu diambil langsung disimpan gitu di kulkas, nggak apa-apa ya dok ya? Langsung diambil, dipotong terus langsung disimpan di kulkas, nggak apa-apa ya dok? Di kulkasnya minus 271. Oh, kalau dia nggak sampai segitu kan kulkas biasa di rumah kan nggak sampai segitu dok ya? Iya, Nah itu dapat dikeringkan atau gimana dok? mati dia. Mati dia, nggak bisa dipakai gitu dok? Nggak bisa pakai. Oh. Makanya penyimpannya itu yang mahal. Ya. Bayangkan kita diperkirakan sakit di usia 50 tahun. Berarti 50 tahun tersimpan di suhu minus 271. Ya kan? Ya. Makanya ada sekarang pabrik-pabrik yang bisa membuat hal demikian. Kemudian membiarkan, kemudian hasil-hasilnya itu baru disimpan misalnya ke laboratorium. Nanti bisa orang membeli pada laboratorium tersebut, kemudian mengobatnya. Orang kan kadang kalau sudah sakit itu kan tidak kayu janjang di kapiang. Ya, dok. Makasih dok. Baik, terima kasih. Ya. Sekarang juga ada tren, jadi ada tanggal-tanggal cantik, itu Prof ya. Pada tanggal tertentu pada minta seksiu semua ya, jadi sehingga dokternya pada hari itu repot dia ya, bisa banyak yang diseksiu. Barangkali itu tambahan saya dari saya. Saya lihat Bu Rizal nih sudah raisen juga. Silakan Bu Rizal dulu. Syukran Prof. Syukran Prof. Suhaimi. Ya. Sangat bernilai ilmiah dan nilai spiritual. Saya hanya di sini berbagi pengalaman Prof. Boleh Prof? Ya, silakan. Saat anak saya terakhir lahir Prof. Alhamdulillah saya bersyukur dengan informasi Prof tadi. Insya Allah anak kami semuanya normal lahir. Tidak ada yang sisa Prof. Jadi saya antar ke rumah sakit. Saya dulu tinggal di Jati Prof. Begitu pulang nyebut pakaian dia, balik lagi udah lahir. Dan itu semua itu. Dan yang terakhir khususnya bapak-bapak ini. Bapak-bapak yang ada di sini saya mengimbau. Pada saat bapak-bapak masalahnya isinya masih melahirkan, coba ini pengalaman pribadi saya Prof ya. Itu saya menunggui dan melihat langsung istri melahirkan. Betapa dia menjerit-jerit, sakit ya Prof ya. Ya. Sakit dan meregang nyawa. Saat meregang nyawa, saya kesakitan, saya peluk dia. Saat itu saya berkata, ya Allah, maaf ngomong, nikmatnya berdua. Kok sakitnya sendiri? Saya pengen sakitnya ini dibagi dua. Biar adil. Tapi Allah tidak izinkan saya sakit, istri saya sakit sendiri. Cuma saya ganti dengan berjanji. Mulai detik ini, saya tidak mau lagi memarahi istri saya. Karena sakitnya luar biasa mereka anak saya. Nah, sejak saya itu, saya berjanji, Prof, tidak akan menyakiti istri lagi dan saya menyayangi. Nah, sejak itu berubah total kehidupan saya. Berubah total, lihat istri itu udah kayak ngeliat apa lah. Orang betul-betul cinta balik lagi.
yang tadinya mungkin sedikit lebih kurang karena lahir anak satu dan kedua, sejak saya melihat dia melahirkan luar biasa. Jadi yang saya dapat nilai adalah saya menyesal kenapa enggak dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga saya ngelihat, baru anak terakhir. Saya sarankan kepada Bapak Ibu, apapun agenda Bapak Ibu, saat Bapak-Bapak ini khususnya, saat Bapak istri Bapak melahirkan, tinggalkan semua kendalinya. Lihat dia melahirkan. Bapak akan merasakan betapa dia melahirkan. Tidak akan berani Bapak marah-marah ke dia. Itu aja pesan moral saya Pak Prof. Remi ya. Lihat istri kita melahirkan. Betul. Enak kita berdua, kok sakitnya sendiri. Nah, habis itu kemana lagi ya? Adil. Jangan ya. Itu aja Prof. Makasih, silakan Prof. Baik, terima kasih Bu ya. Ya, cuma kami ini sudah bercucung ya, jadi sudah lewat anunya, Ya, masanya. pesan kita ke anak-anak kita, ke Ya. cucu kita. Saksikan. Nah, barangkali ada komentar Prof. Suhemi, silakan. Ya, jadi apa namanya? Kalau saya memang setiap ada yang melahirkan itu saya panggil suaminya. Saya anjurkan dia masuk. Oh ya itu Prof. Ya. Ya. Begitupun operasi, saya kasih dia baju supaya dia menyaksikan sendiri Ya, bagaimana darah yang tertumpah, ya. bagaimana derita yang dialami oleh ibunya. Biasanya sesudah itu dia berangsur lebih baik lah. Ya. Kalau sudah baik, bertambah baik lah dia. Saya Dan- Prof itu Prof. Sejak itu berubah pikiran saya. Ya, makanya apa namanya, wajar kalau Nabi itu mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Ya. Dan orang Minang itu lebih mengutamakan lagi bundo kandung. Limpapih rumah kadang. Ini kata-kata Dr. Chu, bundo kandung. Jadi bundo kandung itu memang yang menentukan di rumah gadang. Betul sebenarnya. Yeah. Dan bundo kandung yang memutuskan siapa yang mau diambil jadi mantu, siapa yang diambil mau jadi besan. Itu betul. Jadi bundo kandung, istilah di Minangkabau itu memang suatu hal yang menentukan. Itu saja. Baik, terima kasih Ibu Zur tadi ya. Di tempat Ya. lain ada namanya Ibu Tiri ya. Nah, cuma di kampung alhamdulillah tidak ada Bundo Tiri ya, alhamdulillah. Bundo Tiri tidak ada. Nah, kami Bundo lanjut ke kandung. kolom chat. Di sini ada Ibu Resmi Kartini. Barangkali sudah terjawab nih ya. Dokter, kalau plasenta dikubur, ini sama dengan menyimpan tali pusat. Nah, apakah itu menyimpan atau bukan ya? Cuma tadi sudah dijelaskan dia akan mati begitu ya. Barangkali ada tambahan dari Prof. Suhemi, silakan. Mungkin soal plasenta, bagaimana kalau di part berikutnya ya? Oh gitu ya, ya betul. Benar. Hari ini kita masih tali pusat ya. Iya. Walaupun plasenta itu sambungan dari tali pusat. Setuju Prof. Setuju. Lanjut. Mungkin nanti kita diberi waktu lagi oleh Ya, Ustaz ya Prof, untuk ya Prof. ceramah. Nanti ada Setuju, 2 benar. part lagi ya Prof. Kata dia benar ya. Ya, sekarang part 1 nanti ada part 2, part 3 ya Prof. Artinya part 1, 2, 3 itu pada waktu yang berbeda ya, pada Ya, Sabtu pada yang waktu yang berbeda. berbeda. Ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Sampai part 7 benar. Ya Pak ya. Oh, sampai part 7 Pak Ustaz. Silahkan Ibu Rita, ini sudah resen, silakan Bu. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Prof, saya penasaran ini dengan pengobatan dengan stem cell atau sel punca itu. Nah, tadi kan Prof katakan di stem cell atau sel punca itu kan dia banyak menyimpan DNA ya Prof ya. Banyak menyimpan DNA. Nah, kemudian itu kan nanti yang akan DNA itu yang akan ditransfer ke si sakit, katakanlah si sakit gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, apakah aman gitu dengan seperti itu? Karena kan kita tahu DNA itu kan harus ada kecocokan gitu. Kalau dia tidak cocok nanti kan
pembentukan asam aminonya akan terganggu. Nah, jadi ini saya bingung sekali, penasaran sekali gitu, Prof. Dengan dengan pengobatan stem cell ini gitu, pengobatan dengan plasenta ini, plasentanya tuh diambil dari mana gitu. Karena kalau kan seharusnya tuh yang cocok ya dengan diri kita sendiri ya, Prof ya. Nah, kalau datang dari luar diri kita itu kok bisa seperti itu gitu. Yang sepengetahuan saya itu kan dari DNA itu nanti dia jadi asam amino itu nanti dia menjadi protein itu menjadi sel menjadi jaringan gitu, Dok, yang sepengetahuan saya. Nah, itu harus ada kecocokan. Nah, ini kalau diambil dari luar tubuh kita itu berarti kan dia akan berbeda gitu ya, Dok ya, apalagi kalau dari luar spesies kita, karena saya pernah dengar katanya ada yang diambil dari plasenta babi gitu. Apakah betul seperti itu, Doknya? Jadi ini yang saya tunggu-tunggu gitu untuk penjelasan mengenai pengobatan plasenta ini. Gitu aja, Prof. Makasih. Baik, terima kasih. Jadi plasenta ini apakah dari hewan atau dari manusia? Kemudian dari manusia apakah dari dia sendiri atau dari orang lain? Silakan Prof. Suhaimi. Iya, betul apa yang dikatakan oleh Ibu tadi. Jadi ada yang kalau kita ambil dari orang lain itu namanya allograf. Tapi kalau misalnya diambil dari diri sendiri itu namanya autogenik. Kemudian tentu yang autogenik yang dari diri sendiri itu bagus, tidak ada penolakan. Makanya kalau mengambil dari orang itu tentu lakukan tes dulu apakah nanti ada reaksi alergi atau enggak. Karena kita harus memilih ini penting, ini juga penting, ini kita ketakutan. Tapi kalau misalnya ketakutannya itu telah bisa kita lewati dengan melakukan ada tes cocok atau enggaknya, tes Nyali. ada uji nyalinya kata si Cu. mungkin Dr. Cu bisa menerangkan sedikit. Enggak. Ya, ada uji nyalinya. Jadi tentu semua kita harus hati-hati. Apapun tindakan kita lakukan, tentu semua ada risikonya. Cuman kita harus timbang juga mana yang banyak risiko baiknya kah, atau risiko yang kurang baik. Maka kita harus melangkah. Sama dengan kita memegang pisau. Ya, kebetulan saya akan sering memegang pisau ini. Pisau ini berbahaya kalau sembarangan, tapi berguna kalau dilakukan pada tempatnya. Ini harus dibedahan, ini harus tumor ini harus diangkat. Kalau nggak diangkat penyebarannya luar biasa ini. Maka kita lakukan. Kira-kira begitu ditinjau dari segi mudarat dan dari segi manfaatnya gitu. Baik, terima kasih. Cukup Bu Rita. Masih mute itu Bu Rita. Ada ini, Prof, sekarang itu kan banyak di skincare itu pakai plasenta katanya gitu. Nah, itu berarti itu juga kembali situ tadi ya, Dok ya. Kembali ke pilihan kita ya, Prof ya. Nah, kemudian saya pernah gini, Prof, ada waktu itu saya luka cukup serius gitu di kaki saya, kemudian pergi ke dokter, kebetulan dia itu dokter umum, tapi dia juga ada klinik kecantikan. Nah, itu disuruh saya pengobatan dengan serum, tapi diambil dari serum dari darah saya. Nah, itu saya mau gitu, karena kan itu dari darah saya. Nah, jadi sekarang saya penasaran, plasenta itu berarti seperti itu prinsipnya, harus melalui uji nyali ya, Dok ya, ya Prof ya. Iya, terima kasih. Ya, makasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, juga dalam hal donor darah kan kita harus matchingkan dulu ya. Donor dan dari resipien. Jadi barangkali kira-kira seperti itu.
Terima kasih Bu Rita. Kita kembali ke kolom chat. Di sini ada Mbak Samsul Anam ya. Jadi umurnya sudah mendekati 34 abad. Nah, bagaimana cara meningkatkan memori di sini ya, memori ingatan di otak ya. Barangkali dihubungkan juga dengan tadi plasenta ya. Agar semua pelajaran keagamaan dapat diserap sebanyak-banyaknya. Terutama pelajaran bahasa Al-Quran. Nah, terima kasih. Ya. Jadi dihubungkan dengan memori bagaimana yang tadi ada zat tertentu di dalam plasenta. Ya, silakan Prof. Suhaimi. Sama dengan saya juga demikian. Lebih saya lagi. Lebih-lebih saya lagi. Banyak lupanya juga. Cuman ada guru saya berkata, kalau kamu takut lupa, ingatlah lupa supaya kamu jangan lupa. Jadi misalnya ini kok pena ini saya letak di sini. Nanti saya katakan pada diri saya sendiri, nanti saya lupa ini. Nah, nanti kalau kita katakan nanti saya lupa itu, kita tidak lupa bahwa pena itu di sana. Kalau tidak nanti di manalah pena itu tadi, di mana. Dan kalau untuk Al-Quran itu katanya obat segalanya, dan karena niat kita membacanya, misalnya dengan tamyiz, misalnya dengan yang diajarkan oleh Buya kita, kemudian diulang-ulang. Ya. Kemudian lancar kaji, dia baulang. Pasal jalan, dia ditampuh. Kalau termasuk orang yang hafiz Al-Quran, kalau nggak diulang-ulangnya, hilang juga dia semua. Ya diulang-ulang, balik diulang-ulang. Dan makin diulang, makin tak kena. Jadi apalagi memang di usia sekian, itu lebih, kadang-kadang yang baru terjadi itu yang lupa. Kalau yang lama-lama ingat dah lagi. Ketika main ketek-ketek, siapa kawan-kawan itu ketek-ketek. Kok kawan yang baru semua, kau tak tahu siapa namanya lah. Kira-kira begitulah adanya. Pak Profesor, mungkin ada kiat-kiat tertentu ya dalam kita supaya ingatan kita tuh tetap kuat gitu ya. Apa dari segi makan apa gitu kan, atau dari segi perilaku, atau bagaimana itu Pak Profesornya? Mungkin berikan kesan yang mendalam. Sesuatu itu kalau tidak berkesan, hilang aja dia. Tapi kalau ini berkesan, tanamkan bahwa sesuatu ini bermanfaat. Ini betul-betul untuk saya. Sudahlah yang lain saya nggak pernah dapat lagi. Harta saya nggak dapat lagi. Tapi yang akan dapat adalah salat ini misalnya. Maka saya hati-hati dengan salat saya ini. Apa yang saya baca betul-betul sungguh-sungguh. Saya membiasakan, kadang-kadang Al-Fatihah itu hafal, tapi artinya enggak. Apalagi kalau sudah mulai tua-tua, ya agak pelan-pelan satu-satu, kemudian satu-satu itu diingat artinya itu, maksudnya itu. Apalagi kalau misalnya kita punya tafsir ayat per ayat, kemudian dari ayat itu diuraikan lagi. Setelah kita baca itu baru kita, maksudnya begini. Misalnya kita baca tafsir Ibnu Katsir misalnya. Begini rupanya. Ini asbabun nuzulnya ini. Sehingga berulang. Seperti di tamyiz itu kan demikian anunya. Ya. Terima kasih Pak Profesor ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, boleh nambah dikit, Prof? Ya, silakan Bu ya. Tadi kan tanya Pak Samsul Anam ini bagaimana supaya bisa lekat paham. Nah, kami di Al-Hasani memang sudah punya formulasinya, Prof. Cuma itu yang saya temukan di lapangan. Formulasi itu kami sebut dengan 5 pilar Al-Hasani. Jadi kalau belajar Al-Quran, Pak Samsul Anam ya, selalu saya katakan pertama pasang niat lillahi ta'ala.
Jadi kita belajar Quran itu bukan mencari dunia, tapi mencari akhirat. Itu pertama, 5 pilar. Yang kedua, kita sering bertaubat sama Allah. Karena tidak ada manusia yang katakan tanda petik bodoh, yang IQ rendah, nggak ada. Yang ada adalah beban dosa. Jadi orang itu pintar semua, cuma karena beban dosa, akhirnya dia nggak pintar. Nah, makanya itu kikis karakter dosa kita dengan bertaubat. Kemudian yang ketiga, kita betul-betul punya hajat yang kuat, ingin paham Quran itu sangat tinggi sekali. Nah, nanti kita uraikan secara detail. Nah, waktunya sempit ya. Kemudian yang keempat, yakinkan Pak Samsul bahwa Quran itu mudah. Tidak mungkin sebuah SOP itu susah untuk dipahami. Kalau kita anggap susah Quran, maka kita menuduh Allah mengerjain kita, zalim Allah, kita tuduh. Kenapa? Kok pesan-pesan Allah dalam Quran susah dipahami? Jadi jangan pernah mengatakan, tetap katakan mudah apapun yang terjadi. Yang kelima, istiqomah. Apa kaji dia ulang, pas jalan dia baturi, istiqomah terus. Satu tetes air yang jatuh ke lantai, ke semen, bisa memecahkan batu karang. Satu tetes tiap hari, pecah tuh batu. Keras batu, tapi karena tetap ditetesin dengan tetesan air, pecah tuh batu. Jadi kalau kita tiap hari belajar Quran, pasti bisa. Nah, tadi mulailah dengan mencintai Quran. Mulai dulu. Itu ya Prof. Taman saya, Prof. Izin ya, Prof. Betul, bagus. Ya, terima kasih Pak Ya. Ustadz. Baik, jadi memang lupa itu kita harus tahu bahwa lupa itu memang menunjukkan sudah tua gitu ya. Kadang tidak ada obat tertentu yang bisa. Dan memang kita tahu bahwa otak kita juga berlapis-lapis kata gitu ya. Memori yang lama ada di lapisan yang paling bawah, memori yang baru ada di lapisan atas. Nah, yang atas mudah sekali hilang, cuma yang lama agak susah hilangnya. Nah, cuma bagaimana supaya jangan cepat lupa itu tadi ya. Misalnya meletakkan kunci harus pada tempat-tempat yang tertentu, jangan pindah-pindah, biar gitu ya. Dan hal-hal lain barangkali yang tadi disebut oleh Prof. Suhaimi. Kemudian ya silakan, Prof. Di Al-Quran di surah Yasin kan ada itu. Ya betul. Nanti kamu dituakan. Kalau sudah tua kamu lupa semuanya. Dan memang gitu ya. Ya, memang tiap penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Wah. Ya, baik. Ya. Barangkali itu tambahan Pak Samsul Anam ya. Ya, terima kasih Pak. Saya kembali ke tadi ya, ada yang raise hand, semua sudah hilang nih. Pak Ibu Agustina masih ada? Kalau tidak ada, saya kembali ke kolom chat. Sini ada Ibu Yuliani ya. Cuma ini menanyakan tentang plasenta ini. Barangkali di lain waktu saja nih Bu. Ya. Karena hari ini tentang tali pusat ya. Tentang Kemudian Ibu Rosidah di sini menambahkan pertanyaan Bu Zul. Selain yang sudah ada adalah karena ada dokter kelahiran. Saya Ibu Agustina, dokter. Oh ya, raisnya hilang tuh, gimana nih? Silakan Bu. Ya kebetulan tadi HP yang satu lowbat, saya ganti yang lain ini dokter. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Profesor Suhaimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rupanya pengobatan dengan stem cell ini sekarang sangat marak, dokter. Saya pernah dengar itu di Jogja, di Magelang khususnya ada seorang dokter hewan, Dokter Yuda itu yang bisa mengobati segala penyakit dengan protein sel. Nah, ini menurut Profesor bagaimana, Prof? Apakah itu sama juga? Ya, dia juga dari kalau saya baca di di situsnya itu ya memang dari sel manusia juga, dari protein sel manusia. Dia seorang dokter hewan itu loh, Prof. Mungkin Prof dengar juga, Profesor Dokter Yuda yang dari Magelang. Nah, itu saya ingin tanya aja karena sangat ramai sekali itu, Prof, di kalangan masyarakat untuk berbondong-bondong ke Magelang, bahkan pasiennya untuk minta disuntikan itu banyak sekali. Nah, itu bagaimana menurut dokter? Apakah itu sama juga dengan yang tali pusat? Kalau tali pusat itu saya juga
waktu kecil ibu saya setelah melahirkan anak-anaknya itu disimpan, ditaruh di bawah setelah kering di bawah baju itu. Nah, saya juga nggak tahu maksudnya. Tapi kelihatannya waktu itu misalnya kita sakit, dia direndam kemudian untuk diminum gitu loh, Prof. Itu zaman waktu saya masih kecil lahir dulu. Ibu saya begitu. Nah, saya cuma yang ingin saya tanyakan mengenai dokter yang dokter hewan, dokter Yuda itu, Prof. Menurut Prof bagaimana? Makasih. Kalau memangnya disuntikannya itu stem cell. Iya. Stem cell itu kan pabrik sel. Iya. Pabrik sel yang bisa menjadi apa saja. Iya. Terutama kepada organ-organ yang sakit, dia pergi kepada sel-sel yang sakit untuk menggantikan sel yang sakit itu dan diremajakannya. Iya. Tapi saya juga nggak tahu apakah yang disuntikannya itu protein sel kelihatannya, Dok. Kalau nggak salah protein sel, ya. Ya, orang kadang-kadang pun dari dari protein ikan gabus diambilnya tuh sembuh. Iya, betul. Gabus itu kan boleh katakan ototnya itu daging itu albumin aja banyaknya. Iya. Makanya kan albumin makanya loncatnya lebih tinggi. Kenapa yang dimakan itu yang hidup-hidup, sehingga protein hidup itu yang tersusun di tubuhnya menjadilah dia albumin. Dan albumin itu memang yang terbaik. Orang-orang kalau sakitnya sudah parah sekali itu albumin yang disuntikkan. Iya, Dok. Ya kan, tapi mahal. Kenapa kita harus cari yang mahal? Beli aja kan gabus yang segar. Iya. Lebih bagus lagi. Jadi banyak punya obat-obat yang tanpa kita sadari sebetulnya murah tapi bermanfaat. Iya. Tinggal lagi tugas kita memberitahu kalau ini baik, kalau ini kurang baik, kalau itu. Jadi sebagai orang yang tahu, tugas kita memberitahu. Iya. Jadi dan juga tidak sedikit orang-orang yang efek psikologisnya mengatakan si A sembuh dengan ini, si B sembuh dengan ini. Ya, betul. Nah, dia dengan keyakinan dia pergi melakukan ke situ. Saya yakin itu saya sembuh. Dirinya sendiri yang bikin dia sembuh. Begitupun kalau pergi ke sana nanti celaka, celaka dia. Jadi pikiran itu yang membuat dia, yang membuat kita jadi yakin gitu ya, Prof. Sehingga kadang-kadang air putih aja pun bisa jadi obat. Iya. Karena dia yakin dia sudah menulis, dia pergi itu dengan harapan yang sangat penuh. Apalagi kalau susah tempat itu, dan apalagi kalau diikuti dengan doa pada Allah. Iya, Prof. Karena kalau kamu meminta akan aku kabulkan. Iya, Prof. Iya, Prof. Sungguh-sungguh gitu. Iya, Prof. Ya. Karena itu Dahlan Iskan sendiri, Pak Dahlan Iskan kan itu mempromosikannya juga gitu loh, Prof. Gitu ya, nggak apa-apa kan, mungkin efek psikologisnya lebih besar lagi. Iya. Dia susah payah, kalau perlu dengan harga mahal. Iya, kalau nggak salah berapa itu sekali suntik, saya dengar itu 2,5 juta kalau nggak salah itu, Prof. Ya. Kalau perlu 5 juta atau 10 juta, nanti lebih cepat sembuhnya tuh. Iya, Prof. Iya, Prof. Iya, Prof. Semakin tinggi pengorbanan, semakin besar. Begitu Bu Agustina. Iya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof atas pencerahannya untuk kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi tadi disebut ikan gabus ya, Prof ya. Di Palembang ikan gabus untuk membuat pempek. Banyak sekali. Jadi tolong makan pempek banyak-banyak supaya albuminnya tinggi gitu ya. Di samping yang suntik tadi Bu, jadi juga banyak sekarang dijual orang dengan multi level. Jadi kapsul-kapsul tertentu yang katanya juga stem cell gitu ya. Kita tidak tahu persis apa isinya. Kemudian ada bentar dulu, Pak Khairul Anwar,
Dari Palembang. Saya orang Bukit Tinggi, cuma sejak kecil di Palembang. Itu Prof. Eh, Prodi apa? Profesinya di mana Pak? Ini maaf Saya nih di, saya saya, baru tahu. saya di preklinik, saya di bagian parasitologi. Parasitologi. Iya, cuma kebetulan saya mengurus S3 biomedis. Nah, jadi sering berhubungan dengan mahasiswa yang molekuler, genetik gitu jadi ya. Gitu. Di Unsri. Di Unsri di mana? Di Unsri, di Fakultas Kedokteran Unsri, Palembang. Bagus lah. Eh, Ini maaf nih saya baru kali ini Cuma saya udah diikat oleh Buya Rizal di sini nah. Jadi Sabtu pagi nggak bisa kemana-mana kita. Halo Buya Rizal. Itu udah ada perjanjian primordialnya kami dengan saya. Udah perjanjian. Alhamdulillah. Bangga kita Prof. Teman kita ini yang setia kita. Barangkali sudah hampir jam 7. Silakan Prof. Suhaimi kalau masih ada. Tapi bukan perjanjian primordial ya. Iya. Itu di fase ruh itu ya sekarang. Ya. Kita sebetulnya hari sudah hampir jam 7, 3 menit lagi. Cuma saya lihat masih ada pertanyaan di kolom chat ya. Silakan Prof. Tidak yang khusus terhadap placenta ini kayaknya lebih umum. Dari Ibu Nini Medila. Assalamualaikum Prof. Yang sudah memberi kami ilmu yang sangat bermanfaat. Nah, pertanyaannya, apakah zaman sekarang ada yang menggali ilmu secara keagamaan seperti dokter ini? Ya, sabar sekali menunggu pasien itu ya. Nah, samping Prof. Suhaimi, apakah ada yang lainnya? Ya, begitu barangkali. Silakan Prof. Dari Nini, silakan. Banyak yang lebih sabar lagi, banyak. Cuma di kebidanan itu saya lihat banyak juga yang mudah marah-marah itu, Prof. Gimana itu, Prof? Di Obgyn itu, terutama kepada yang lebih muda dia marahnya. Dia marah itu melepaskan stresnya. Kan di kebidanan itu kan namanya beli di bisnis perdarahan, berdarah aja. Senormal-normal orang berdarah. Maksudnya persalinan normal kan normal itu. Itu pun berdarah. Ya. Jadi udah bergelimang dengan darah. Itu terpengaruh pada jiwanya. Jadi untuk melepaskan itu dia marah-marah. Dicarinya lah mana orang marah yang tak akan bisa membalas. Kalau ada yang membalas tidak mau takut pula dia marah itu. Jadi mana orang balantiangannya ke situ ya. Salah satu sasaran itu adalah ya nak murid lah. Kok perlu dikata-katai, kok perlu dilemparkan pean itu, dilemparkan tulen itu. Dengan melemparkan itu habis marahnya. Sudah terima kasih itu kepada orang. Terima kasih sudah menerima marahku. Baik. Tidak ada yang raise hand. Silakan Bu. Ini Fitra Yeni, silakan Bu. Terima kasih Dr. TA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Ya Bu Fitra. Ya, saya ini di Padang, kemudian mendengar nama Kak Suhaimi ini udah hafal sekali nih, udah top kali nih. Yang ini saya tanyakan ya Dokter, pada akhir-akhir ini, saat sekarang ini, kenapa kan tadi saya dengar bahwa lahir secara normal itu jauh lebih bagus daripada sesar. Karena banyak keuntungannya. Tapi sekarang ini saya lihat akhir-akhir ini anak saya juga baru melahirkan, baru 2 minggu Dok. Baru-baru hamil aja pasti dokternya bilang gimana sesar aja Bu. Nah, selalu dianjurkan sesar. Dari cucu-cucu saya yang udah lahir ini semuanya sesar. Nggak ada yang dia suruh normal. Apakah tidak perlu ada edukasi lagi dokter
diapakan dimasyarakatkan lagi gimana lahir normalnya ini keuntungannya dapat dapat basil itu. Nah, kenapa selalu setiap ini anak-anak teman saya juga banyak nih lagi sedang hamil, selalu ditawarkan itu. Kapan Bu kalau mau sesar? Nah, ini tanggalnya antara tanggal sekian udah bisa sesar nih. Nah, jadi yang saya ketanyakan di sana itu adalah apakah tidak ada rasanya edukasi tentang bahwa persalinan normal itu jauh lebih baik daripada persalinan sesar. Kemudian ya ada juga perlu saya sampaikan di sini, kadang-kadang saya lihat nih yang muda-muda, di anak-anak suami gitu sering sabar lah nih mama nih sedikit. Itu saya bilang, nak, wah jangan disuruh perempuan itu sabar, karena dia ingin mau dibelah hidup-hidup, mau dijahit hidup-hidup hanya untuk memberikan gelar pada seorang laki-laki itu sebagai ayah. Nah, jangan lagi ditanya kesabaran seorang perempuan. Jadi itu saja Dok. Mudah-mudahan benar-benar pelajaran pagi ini luar biasa. Terima kasih Dok. Jadi yang saya tanyakan tadi edukasinya, apakah tidak perlu lagi itu ditanamkan? Apakah dokter-dokter sekarang ini memang kurang sabarnya atau bagaimana? Atau ibu-ibu mudanya juga memilih lebih sesar-sesar. Pokoknya sedikit. Sekarang ada lagi sistemnya erat, tidak terasa sakit 4 jam setelah melahirkan udah bisa jalan, udah bisa ini. Nah, gimana Dok? Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fitra. Barangkali ada hubungan juga dengan jadwal Dr. Obgin yang penuh barangkali begitu ya. Jadi dia mengatur waktu juga. Silakan Prof. Prof. Suhaimi. Iya. Jadi itulah yang namanya perubahan. Kalau dahulu melahirkan itu sering malam hari. Mungkin karena dibuatnya malam, dituainya juga malam gitu. Rata-rata saya malam itu yang melahirkan itu malam banyak orang. Tapi sekarang saya lihat udah diatur oleh yang menolongnya. Besok pagi ya, jam segitu ya, siang hari ya. Sehingga sekarang dia kalau malam enggak ditelepon, enggak angkat-angkatnya lagi. Jadi mungkin iya, untuk kesenangan, kapan lagi menikmati kesenangan gitu, kapan lagi menikmati orang, kapan lagi menikmati materi. Kalau kira-kira perubahan ke arah itu, kemudian ternyata ini lebih mudah, ini lebih cepat, ini lebih itu. Ya, kenapa harus pakai yang sulit? Kenapa itu kan gaya-gaya lama yang gitu-gitu. Sekarang nggak masalahnya lagi. Kemudian kalau ibu ingin itu juga carilah, kalau misalnya ada dokter yang mau, gitu, ya kan. Jadi serba apa? Yang pendidikan tetap diberikan, tetap kalau untuk apapun tindakan itu harus ada indikasi, tidak ada yang tidak berindikasi. Cuma indikasinya inilah kadang-kadang diperlonggar. Kira begitu. Jadi Bu Fitra? antar kebutuhan yang meminta. Maksud saya tuh apakah dokter-dokter yang sekarang nih, dokter Abjina sekarang ini sepertinya tidak ada yang mengasih tahu kan, misalnya wah Bu normal, kalau normal ini keuntungannya nggak ada Bu ilmu yang itu yang diberikan sekarang ini. Apakah memang tidak tidak dianjurkan lagi dikasih tahu begitu atau bagaimana? Kalau dalam pendidikan tetap ada indikasi, baru boleh bertindak kalau ada indikasi. Kalau nggak ada indikasi, jangan. Jadi indikasinya inilah kadang-kadang yang mungkin orang menang dari segi permintaan pasien. Kadang-kadang kan pasien itu ingin tanggal sekian, bulan sekian, ada tanggal bagus datang itu. Kadang-kadang dokter sudah menerangkan ke pasien pula ya. Oh, saya maunya. Jadi bagaimana? Bertemulah antara dua kemauan, dua permintaan yang sama-sama tujuannya terjadilah. Makanya kita ya
gue serah-serah saja lagi. Ya. Baik, barangkali sudah bisa ditangkap oleh Ibu Fitra. Nah, Ya, jadi terima saya kasih perhatikan dokter. juga kalau kita ibu-ibu melahirkan di rumah sakit akademik ya, di rumah sakit dan di rumah sakit swasta kan agak berbeda juga ya. Nah, kalau di akademik tindakan apa itu disidang-sidangkan begitu ya, dirapatkan ya. Jadi harus tahu jawaban-jawabannya. Terima kasih Prof. Suhaimi. Saya kembali ke kolom chat, ini masih ada satu lagi. Cuma sudah jam 7:06 ya. Masih boleh Abu ya? Mungkin satu chat terakhir, satu puas ya, habis itu kita tutup karena kita ada kelas offline juga mau buka jam 15. Terakhir tuh, Prof. Bukan, dari kolom chat ada satu, kemudian Ya. tadi hilang dia. Dari kolom saya Ibu Zuliati nih. Ya. Terima kasih, dahsyat sekali ilmunya. Tadi Prof sampaikan tentang Mahathir Muhammad di Malaysia ya, yang usianya hampir 100 tahun, kemampuan memimpin. Nah, kalau ada bocoran katanya, Prof juga tahu bocoran gimana tuh ya, bisa sampai umur dekat 100. Nah, silakan Prof. Walaupun umur itu sudah ditentukan dari Lauhul Mahfuz kan. Nah, silakan Prof. Iya. Jadi apa namanya? Orang ingin menikmati hidupnya. Umur sudah ditentukan. Tapi untuk mengisi umur itu dengan hal-hal yang produktif. Kalau kita lihat kembali kepada definisi, apa itu sehat? Sehat adalah sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, dan produktif. Sehingga parameter sekarang beralih. Apa itu sehat? Ialah produktif tidaknya. Sama dengan kalau kita melihat pohon, kalau pohon itu, apa tanda pohon itu produktif? Setiap pagi masih ada tunas yang tumbuh. Bertunas. Tapi kalau nggak ada tunasnya lagi, maka dia tidak tumbuh. Lalu bagaimana pandangan orang terhadap kesehatan ini? Kalau di kampung saya, kan, kalau orang itu tidak produktif lagi, disebutlah dia dengan adanya sama dengan tidaknya. Masuk tidak menganuan, bahwa tidak mengkajiakan. Ya, timun bungkuk itu Prof. Abah membungkuk. Masuk ke ruang lain, masuk itu orang indah. Daripada nyodo berancak indah, kan itu. Makanya di kampung saya itu dikatakan orang-orang yang tidak produktif, artinya orang-orang yang tidak sehat itu, daripada duit bersamin bangkai, lebih elok mati bakal tanah. Makanya Mahathir ingin bahwa di setiap detik kehidupannya itu dia produktif, dia berguna. Makanya kelompok kita inilah yang kita coba bagaimana supaya kita produktif. Misalnya tiap hari Sabtu kita ada acara seperti ini. Setiap hari ada saja yang tumbuh, ada saja tunas yang terjadi. Jangan sampai hari yang kemarin sama saja dengan hari ini. Hari ini sama saja dengan hari esok. Itu kan sudah mandek namanya itu. Yang seharusnya adalah bagaimana supaya hari sekarang baik daripada hari kemarin. Dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Kita semakin baik, karena kita akan pulang kampung. Apa kebaikan yang kita bawa ke kampung? Kalau nggak ada nanti jangan-jangan ditanya oleh Tuhan. Ang adoang sama susu indah. Masuk indah menganuan kalau indah mengajian. Pulang lihatnya. Jadi kita berharap supaya demi hari kebaikan yang kita tanam. Kalau kata Nabi itu, andaikan di tanganmu itu ada satu yang bisa ditanamkan, tanamkan yang satu itu. Ya. Oh, hasilnya, jangan harap hasilnya, walaupun nanti hasil itu dinikmati oleh orang lain, tapi itu akan tetap menjadi jariah. Jariah itu artinya mengalir terus. Ya. Falhum ajrun ghairu mamnun. Ya. Mereka akan dapat pahala yang tidak putus-putusnya. Boleh putus hidup di dunia, tapi kan bersambung dengan pahala yang di akhirat.
Inilah yang kita coba cari, bagaimana kita mendapatkan falahum ajrun ghairu mamnun, pahala yang tiada putus-putusnya. Seperti yang dilakukan oleh Ustadz kita, pagi bersambung siang, siang bersambung sore, sore bersambung malam. Kalau kita buka, kapan saja kita buka, akan ada itu Ustadz kita. Ya, luar biasa daya tahannya, kemampuannya, dan daya pikirnya. Kita doakan supaya dia makin aktif, makin giat, dan Amin. ilmu kita ini Amin. berkembang. Baik, terima kasih Prof. Jadi barangkali sudah cukup Bu Zuliati ya. Ya, Bu. terima kasih Prof. Kebetulan Ya. Prof ini saya kaget juga tadi karena beliau ini guru saya di Taklim An-Nur. Jadi beliau sering menceritakan tentang baik. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Samsul Anam, sepertinya intinya untuk episode ketiga barangkali ya, episode ketiga. Saya sendiri juga punya mantu yang dokter Obgyn ya, jadi saya tahu persis gimana kerjanya siang malam gitu ya. Saya kira cukup sekian, saya mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan karena kita dibatasi juga dengan waktu. Saya kembalikan kepada Buya Rizal. Benar, silakan. Pecah. Baik Bapak Ibu semuanya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua kami, mungkin guru kami Prof. Dr. Kaswaimi, yang mana saya kenal beliau ini dari SMA, karena saya SMA dulu, rumah beliau depan sekolah saya, dan sekarang jumpa lagi. Terima kasih dengan bencaranya Prof. mengingatkan saya ke masa lalu, bagaimana waktu itu saya memang betul-betul menyadari, ternyata melihat isi melahirkan luar biasa. Terima kasih Prof. Dan tadi ada katanya jilid 1, jilid 2, jilid 3. Iya, jilid 2, jilid 3 lagi ya. Sampai jilid 40 Bun ya. Mohon kesediaan nanti Prof. Ya, Prof ya, kami dan kita Bun aja lupa aja nih bahwa Pak Profnya ikut di kelas gramatikal kita, jadi seimbang ya. Ya Prof ya, kami tunggu di kelas gramatikal. Insya Allah. Terima kasih Pak. Sama. Salam Pak keluarga ya Prof. Ya Pak Zal. Salam ke Ibu sama keluarga semua, anak-anak cucu mantu ya. Ini Ibu. Ya, Ibu di samping gitu. Tuh Bujun. Ya. Salam ya Bu. Semoga ya, sama-sama. Tetap bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Sekina ya Bu. Sama-sama Pak Rizal. Kapan Ibu kami tunggu di Sentul ya Bu, sama Bapak ya. Insya Allah Pak. Sentul. Tinggal yang membawa. Pak Dr. Wandri itu yang mau membawa gitu. Ya, nanti ditunggu Pak Wandri. Baik, Bunda. Kita bisa ketemu. Terima kasih Prof. Khairil. Prof. Khairil sudah merupakan branded kami, Prof. Dia saya bangga-bangga kemana-mana bahwa di Zomarsani kami punya MC yang tidak bisa ditanding oleh siapapun, yaitu Prof. Ya. Kemudian sudah melekat branded ini di kami ya Prof ya, dan tidak terpisahkan. Ya Prof. Saya kemarin Bonel kemarin Pak. Sibuk apapun beliau pada saat mau melantik profesor yang lain, tetap Zoom kita didatangin. Alhamdulillah sekarang Prof. Alhamdulillah. Biasa. Mudah-mudahan kebersamaan kita berujung surga ya Prof. Ya Allah. Amin ya Rabbal. Berikutnya ke Bu Asnur Maini. Terima kasih Bapak Ibu ya, Bu Asnur Maini yang telah membacakan surat Al-A'raf ayat 172 sampai 174. Semoga bacaan Ibu Allah catat sebagai pahala yang berlipat ganda dan mengantar kita bersama-sama ke surganya Allah. Terima kasih Bu. Sekian Prof dan Bapak Ibu semuanya, demikian acara kita pada pagi ini, dan saya langsung nyambung ke kelas offline. Kita offline ada 30 orang lebih. Bapak Ibu yang misalnya nanti ada mau belajar offline, silakan nanti datang ya. Saya kembalikan ke Prof. Tutup Prof, silakan. Ya, baiklah, ya silakan Pak Prof. Apakah ini ada di YouTube? Nah. Ada nanti. Ada Prof. Bisa diberikan anunya. Ya nanti dikirim Prof. Kami upload dulu. Ya.